Apakah yuan digital China menjadi proyek gagal lainnya? Pemimpin China, Xi Jinping, telah secara agresif mempromosikan inisiatif yuan digital. Namun kejatuhan Yao Qian, yang dikenal sebagai Bapak Yuan Digital baru-baru ini, telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah mata uang digital tersebut menjadi proyek yang tidak lengkap dan tidak efektif lainnya. Pada tanggal 20 November, Komisi Pusat PKC untuk Inspeksi Disiplin mengumumkan bahwa Yao Qian, mantan Kepala Biro Pengawasan Teknologi di Komisi Pengawasan Sekuritas China, CSRC, telah dikeluarkan dari partai dan diberhentikan dari jabatan publik. Yao dituduh mengeksploitasi kekuatan regulasinya untuk menguntungkan penyedia layanan teknologi tertentu, terlibat dalam korupsi melalui aktivitas terkait mata uang kripto, serta menerima dana gelap dalam jumlah yang sangat besar. Yao memiliki karir yang luas di bidang keuangan dan teknologi, yang dimulai pada tahun 1997 dengan CSRC. Dia memegang berbagai posisi, termasuk sebagai Wakil Direktur Pusat Referensi Kredit China, dan Direktur Institut Penelitian Mata Uang Digital di Bank Rakyat China, PBOC. Yao adalah tokoh kunci yang mempelopori inisiatif yuan digital. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengetahuan di bidang mata uang digital China. Sebagai Kepala Institut Penelitian Mata Uang Digital Box, Yao ditugaskan untuk meninjau kembali peran Bitcoin dalam negara yang secara resmi melarang penggunaannya. Setelah kejatuhannya, banyak warganet di platform luar negeri telah menyatakan skeptisisme dan ejekan. Orang ini percaya sejak awal tentang masa depan mata uang kripto. Mungkin dia mendukung pihak yang salah dan dihukum karenanya. Yuan digital, salah satu proyek gagal Xi Jinping. Yuan digital tidak berguna karena tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan praktis yang paling berpengetahuan, kecuali bahwa karena publik tidak diizinkan menggunakan Bitcoin, tapi dia bisa. Rasanya kita sedang menuju kehancuran, seperti lelucon sebelum Uni Soviet bubar. Yuan digital telah dideskripsikan oleh Pusat Think Tank untuk Keamanan Amerika Baru, CNAS, sebagai alat untuk ambisi geopolitik Xi, untuk menegaskan dominasi China dalam teknologi keuangan, dan melawan pengaruh keuangan global AS. Menurut Duan, seorang mantan pejabat China yang sekarang berbasis di Eropa, yuan digital berfungsi sebagai alat untuk kontrol keuangan internal Beijing. Dia menyatakan bahwa kejatuhan Yao adalah bagian dari pembersihan politik Xi Jinping dengan kedok anti korupsi. Berikut adalah garis waktu yuan digital. Pada tahun 2017, setelah disetujui oleh Dewan Negara China, PBOC memulai penelitian dan pengembangan yuan digital dengan partisipasi bank-bank komersial besar. Pada tahun 2019, uji coba dimulai di Shenzhen, Suzhou, Sanan, dan Chengdu. Dan tempat Olimpiade Musim Dingin 2022. Pada tahun 2021, amplop merah digital diperkenalkan di beberapa kota. Pada tahun 2022, aplikasi yuan digital diluncurkan, dan lebih banyak kota bergabung dalam uji coba. Pada tahun 2024, bank di Hong Kong mulai menawarkan layanan dompet yuan digital kepada penduduk lokal. Meskipun ada upaya-upaya ini, adopsi publik masih kurang bersemangat. Sebuah artikel pada bulan September tahun 2023 di The Paper, mengakui bahwa setelah 4 tahun promosi, penggunaan yuan digital masih terbatas. Sebuah video oleh The Independent Media pada tanggal 21 November menguraikan beberapa alasan mengapa yuan digital berisiko menjadi kegagalan. Pertama, kurangnya permintaan pasar. Sistem pembayaran seluler China yang dipimpin oleh Alipay dan WeChat Pay telah mendominasi pasar. Mengapa pengguna harus beralih ke alternatif yang kurang fungsional dan lebih rumit, seperti yuan digital? Kemampuan pembayaran offline ganda yang banyak disebut kurang praktis. Kedua, kekurangan teknis. Orang dalam mengungkapkan bahwa lebih dari 10 miliar yuan telah dihabiskan untuk pengembangan, namun masalah dasar seperti pembayaran offline tetap ada, dan belum terselesaikan setelah 1 dekade. Ini menyoroti tantangan inovasi dalam sistem birokrasi internal China. Ketiga, tantangan paling signifikan adalah perlawanan dari dalam industri keuangan. Yuan digital mengancam kepentingan bank yang bergantung pada biaya transaksi, serta lembaga-lembaga yang mendapat keuntungan dari dana semalam. Laporan tersebut mencatat bahwa 90% dompet yuan digital adalah dompet zombie yang tidak aktif, yang menandakan kurangnya penggunaan nyata. Narasi Beijing juga telah bergeser dari mengklaim yuan digital akan mengubah kehidupan, menjadi menyebutnya sebagai pelengkap sistem pembayaran yang ada. Perubahan ini dilihat oleh para kritikus sebagai pengakuan kegagalan.